Universitas Sarana Informatika ingin meminta waktu kalian sebentar buat kita menyampaikan materi tentang HAM. Sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu. Aku sudah kelas. Aku Kalisa Putri. Aku Lucia Jolika. Aku Kalisa Saulina. Aku Retno Dinasti. Karena ini fokus Kalisa, jadi kalian lihat yang di HP aja ya. Ya. Sebelumnya apa? Dan itu sekarang kita melakukan perubahan tentang perlindungan hak asasi manusia dan hukum menghadapi perbedaan individu. Bisa ada nggak HAM itu apa? Oke, jadi kalau gitu langsung mulai aja ya. Kalau menyimak dan diperhatikan. Jadi bakal bertanya sama tadi yang yes. Jadi apa itu HAM? HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang semata-mata karena dia adalah manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Semua HAM sama pentingnya dan mereka tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun. Perlindungan hak asasi manusia telah menjadi isu krusial dalam tantangan global dan upaya-upaya untuk menjaga dan memperkuat hak ini menjadi sorotan utama dalam sistem hukum internasional. Latar belakang ini mencerminkan pentingnya hak asasi manusia sebagai fondasi dan tatanan hukum yang adil dan berkeadilan di seluruh dunia. Selanjutnya ada tujuan-tujuan HAM. Yang pertama, HAM penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Yang kedua, HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Yang ketiga, HAM mengembangkan saling menghargai antara manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Oke, lanjut ada permasalahan HAM di Indonesia, yaitu peristiwa kerusuhan Mei pada tahun 1998. Tahu nggak 1998 itu ada kejadian apa? Inflasi. Belum lagi kerusuhan. Cina lari. Oh, bukan. Aku jelasin ya. Jadi kerusuhan pada tahun 1998 itu adalah peristiwa kerusuhan massa, demonstrasi anti pemerintah dan pembangkangan sipil di Indonesia pada bulan Mei 1998. Peristiwa ini terutama terjadi di Kota Medan, Jakarta, dan Surakarta. Pada awalnya ini tuh kerusuhannya terjadi di daerah Sumatera dulu, di mana ke Jakarta. Terus habis itu dengan insiden-insiden kecil di wilayah lain di Indonesia, kerusuhan tersebut dipicu oleh korupsi, masalah ekonomi, termasuk keterangan dan pengangguran masal. Ya. Jadi apa? Jadi pada saat itu kan mata uang Indonesia tuh kalau didolarin itu jadi 15.000 kan. Pada dasarnya pada saat itu uang itu cuma 6.000 tapi jadi naik. Makanya pada saat itu buat beli beras tadi itu mahal. Terus habis itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan akhirnya karyawan itu di PHK gitu. Terus lagi jadi akhirnya begitu mereka mengundurkan diri Presiden Soeharto dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Jadi pada saat itu banyak banget mahasiswa bersakti yang turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. Lalu tapi itu nama dari kerusuhan tersebut adalah etnis Tionghoa, yaitu etnis Tiongkok di Indonesia. Namun sebagian besar korban itu disebabkan oleh kebakaran besar dan terjadi di antara kaum muda. Kenapa waktu itu korban itu kebanyakan etnis Tionghoa? Karena kan itu inflasi. Nah pada saat itu etnis Tionghoa itu memimpin perekonomian di Indonesia. Masyarakat itu merasa kalau mereka lebih tinggi daripada kita gitu. Terus kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998 merupakan pelanggaran HAM terbesar yang terjadi di Indonesia. Kenapa dikatakan begitu? Karena yang pertama itu ada penjarahan, pemerkosaan, penculikan, hingga pembunuhan. Malah terjadi pada saat itu dan memunculkan banyak peristiwa dan tragedi baru di dalamnya. Ada yang tahu nggak pertemuan apa itu? Tragedi apa aja muncul di dalamnya dalam kerusuhan itu? Lengsernya Soeharto. Apa? Ya benar. Apalagi tuh Pak? Apa itu ya? Tragedi yang muncul pada tahun 98 itu ada banyak sebenarnya. Kita aku sebut beberapa aja. Ini ada tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi yang terjadi di Jakarta itu terbagi menjadi 2 insiden. Ketika pasukan negara menyebabkan warga sipil yang tidak menggunakan senjata dan para demonstrasi. Selama sesi khusus parlemen, ini pada insiden pertama yang dikenal sebagai Semanggi 1 terjadi pada tanggal 13 November pada tahun 1998 dan menewaskan 12 orang. Nah, kejadian Semanggi ini tuh nggak cuma di status di tapi berlanjut ke kejadian Semanggi 2. Oke, selanjutnya itu ada permasalahan yang dapat diidentifikasi lebih lanjut. Yang pertama itu adalah kurangnya upaya penegakan HAM yang ada di Indonesia, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemahaman HAM, adanya hambatan bagi para warga negara dalam menggunakan hak
membentuk forum kerukunan suku antar agama, antar ras, dan antar golongan. Selanjutnya yang harus dilakukan itu adalah yang keempat, membangun pendidikan didasari dengan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, melestarikan dan mengembangkan nilai dan tradisi untuk membangun dan memperkaya bangsa. Yang keenam, membiasakan diri untuk membedakan toleransi dan empati pada suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Apa itu HAM? HAM itu hak dasar yang dimiliki setiap orang semata-mata karena dia adalah manusia. Terus pentingnya HAM itu karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak bersetujuh, hak atas kebebasan dan keamanan. Tuh. Kan di mana kan di? Gua siap mana? Upaya yang dapat dilakukan adalah satu, saling menghargai keberagaman yang ada di masyarakat. Dua, tidak memandang suku, agama, ras, dan golongan. Tiga, membentuk forum kerukunan antara suku, antara agama, antara ras, dan antara golongan. Empat, membangun karakter diri yang didasari dengan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Lima, melestarikan dan mengembangkan nilai dan tradisi untuk membangun dan memperkuat budaya bangsa. 6. Membiasakan diri untuk membudayakan toleransi dan empati pada suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Baca. Kerusuhan tersebut dipicu oleh korupsi, masalah ekonomi tersebut, kekurangan pangan dan pengangguran massal. Yakin bos, Oke, semuanya makasih banget udah ngeluangin waktunya buat dengerin kita sama ya makasih banget udah nyimak juga. Iya, sama-sama.